Selamat datang di Java Basic Tutorial yang ke-44. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bikin satu kelas, di mana dalam kelas itu kita bikin program untuk sort, insertion sort. Tapi ini kita akan create satu kelas baru, jadi ini benar-benar satu program, object oriented programming. Tujuannya adalah tentu reusable, ya, encapsulation dan reusable. Kita di sini akan define the field variable atau instant variable, mesti ingat. Lalu kita akan bilang private integer array. Nah, kita mau gunakan array. Jadi elemen yang ada di array itu yang akan disort. Oke. Lalu mau bikin private integer count. Count ini yang akan berperan sebagai indeks untuk array tersebut. Alright. Kemudian kita butuh constructor. Cukup mungkin satu constructor public. Ingat, nama constructor harus sama dengan nama kelas. Yang membedakan dia ada parameter. Bisa dengan parameter atau tanpa parameter, tapi dia harus ada parenthesis. Saya mau kasih parameter di sini adalah integer, sebut aja IDX. IDX artinya index. Jadi kita menentukan jumlah length setiap kali constructor ini dipanggil. Kita create instant baru atau objek baru. Kita harus define argumennya adalah jumlah length daripada integer array. Alright. List sama dengan new integer. Nah, di sini kita masukkan apa? IDX. Oke. Lalu kemudian list, kenapa ini beda? Alright. Ini harus sama semua namanya dan tidak boleh ada yang beda, hati-hati. Bisa aja error, dan yang paling bahaya adalah runtime error. Oke. Count sama dengan 0, artinya indeks dimulai dari 0. Alright, ini constructor simple. Kemudian saya mau butuh satu method lagi untuk mengetahui jumlah length. Jadi daripada saya nulis lengthnya manual, saya mendingan bikinin methodnya aja. Oke, length, kita bilang length tanpa parameter, tapi ini adalah return type. Maka simple aja, return list.length, siapa tahu kita butuhkan. Kemudian di sini saya butuh satu lagi, tapi ini saya mesti turunin dulu supaya nggak kelewat nantinya. Untuk memasukkan item ke dalam array, integer array, type-nya adalah integer array. Kemudian kita push item namanya, ya. Lalu perlu ada parameter integer item. Kemudian kita mau gunakan for, tapi kalau saya gunakan for di sini akan ada risiko terjadi out of bound. Jadi saya lebih baik nggak usah ada for di sini. Saya pakai if aja. Kalau pakai for bisa, tapi saya harus menggunakan catch and exception, ya, exception handling. Jadi nggak usah. Saya nggak mau pakai itu. Saya mau pakai if aja. If count equal to list dot length. Ya, jadi saya batasi di sini aja. Oke, maka return list. Nah, dengan cara begini dia tidak akan terjadi out of bound. Oke. Kemudian else, selama count masih belum mencapai length-nya, nah, maka boleh ngisi item list at index count sama dengan item. Lalu counternya harus nambah dong, maka prefix count. Oke, kemudian return list juga. Oke, cool. Mungkin sekarang perlu method untuk show item, menunjukkan item yang ada di dalam sini, ya. Saya mau sebutnya show item. Ya. Public void, ini bukan return type, saya bilang show item untuk memanggil elemen yang ada di dalam array. Nah, kita mau gunakan enhance for loop di sini. Oke, integer x, kita bilang list. Dan cuma satu aja, sistem out print x ditambah concatenate, maksudnya space. Method satu lagi untuk membuat recursionnya, public integer recursion atau recursive insertion sort, ya. By convention Java mengharuskan nama-nama variable, nama-nama method itu sejelas mungkin. Oke. Kemudian saya mau kasih satu parameter yang saya bilang counter. Oke, kalau itu count, kalau ini counter, beda, ya. Kemudian saya mau bilang if counter. Oke, perhatikan ini, less than or equal 1. Maka ini untuk menghentikan recursionnya, ya. Maka return counter. Kalau kita nggak define ini, dia akan menjadi infinite nantinya. Oke, else kita mau create satu integer yang kita bisa beri nama temp
sama satu lagi kita I, dua-duanya adalah integer type. Kemudian kita mau bilang counter sama dengan ini recursionnya terjadi di sini. Rec ins sort. Saya menginvoke kembali metodenya ini. Alright, kemudian saya bilang counter -1. Jadi setiap kali dia manggil dia berkurang satu. Lalu kita mau assign temp yang ada di dalam A-list at index counter. Oke, kemudian saya mau variable I, saya mau assign value counter -1. Di dalam else ini juga saya mau bikin for loop. Saya bisa menggunakan di sini while loop, tapi saya lebih suka for karena for loop ini sudah bisa membuat yang bisa dibuat oleh while loop. Ya. Kita tidak perlu define di sini initialization-nya. Kita cukup bisa define boolean conditionnya. I greater than or equal 0 and kita mau bilang A-list saat yang bersamaan at index I greater than 10. Keren. Oke. Kemudian apa yang dilakukan? I minus. List A-list at index I plus 1 sama dengan A-list at index I. Ya, jadi karena ini mau dibalik, ini insertion. Kita sudah pernah jelaskan di beberapa tutorial yang lalu cara kerjanya insertion sort. Oke. Kita akan bikin A-list I plus 1 ini sama dengan temp. Nah, yang ada kita store di temp, sekarang kita masukkan di I plus 1. Lalu kita bilang return counter plus 1. Nah, kita kan udah create ini item method untuk show item. Oke, saya bisa masukkan di sini aja. Jadi supaya kelihatan proses insertionnya seperti apa. Ya. Item. Alright. Nah ini kita udah selesai sebetulnya. Kita udah bisa tes dulu. Oke, tapi saya mau bikin satu method lagi supaya saya nggak nulis lagi ini apa argumennya. Jadi saya bisa umpetin ini public integer. Saya kasih namanya agak panjang dan lebih jelas. Recursion insertion sort tanpa parameter apa-apa. Dan ini bukan return type, mestinya void aja. Oke. Kemudian di dalamnya saya mau panggil ini. Jadi orang nanti pada saat kita invoke yang ini tanpa harus menginvoke yang ini. Karena saya mau menghindari adanya argumen yang dimasukkan. Alright. Ins sort, argumennya kita kasih di sini dot length. Oke. Dan ini kita rubah menjadi private, jadi biar tidak bisa dilihat oleh yang luar. Jadi kalau mau masuk sini hanya bisa lewat method yang ini. Oke. Ini sementara ini dulu, kita coba kita testing ya, mudah-mudahan gak ada error, baru kita lanjutkan kembali. Instantiate sort, kita beri nama object1 sama dengan new, kita panggil constructornya namanya lesson sort. Di dalam constructor ini ada argumen yaitu dia jumlah elemen ya atau length daripada itu. Oke, sekarang saya mau ngisi dulu itu array-nya kan kosong. Jadi lebih baik saya bikinin satu method lagi di sini untuk ngisi array. Ini metodnya ini saya mau buat method yang ngisi array angkanya itu terbalik. Jadi angkanya descending, kemudian nanti sortingnya adalah sorting ascending. Jadi kelihatan bedanya. Oke. Public static void, kita bilang fill array, parameternya adalah object type, yaitu dia dari lesson sort x ya. Ya, jadi type-nya adalah lesson sort. Oke, kemudian kita bilang integer array length sama dengan x dot, kita panggil method yang tadi kita create, yaitu dia method alength. Nah, itu indahnya object oriented programming ya. For ini kalau kita pakai procedural programming ada banyak yang ulang-ulang di sini. Integer I sama dengan kita bilang array length -1, kemudian I sama dengan 0. Oke, kemudian I minus. Jadi dari length, misalnya lengthnya 10, berarti dari 10 sampai dengan supaya nggak terjadi out of bound,
Kemudian I minus minus, I-nya decrement ya. Jadi 10, 9 terus ya. Nah, tapi di sini karena memang indeks 10 itu tidak ada, length-nya 10, maka kita akan siasati dengan minus 1. Jadi length minus 1 adalah 9. Pasti indeksnya 9 kan? Dari 0 sampai 9. Length-nya 10, tapi kan dari 0 sampai 9 ya. Maka I itu sama dengan length minus 1, berarti 9 di sini. Kemudian kita panggil X ya. Dan kita mau bilang push item ya, method push itemnya adalah I, ini sudah benar I. Oke. Nah, ini udah method untuk isi itu sudah ada. Sekarang kita invoke metodenya fill array. Argumennya apa? Argumennya adalah objek dari type lesson sort. Berarti apa? obj1 ya. Kita tulis di sini obj1. Oke. Kalau ini kita jalankan dulu, kita run, karena kita belum print. Ini hanya method untuk memasukkan data. Tapi kita bisa panggil method untuk print. Kan kita sudah punya. Nah, kita tinggal bilang obj1. Ini belum di-sort ya. Dot show item. Tuh, enak ya kan? Reusable. Oke, kita run. Kita lihat. Nah, ini item yang kita create menggunakan method fill array. Yaitu dia 987 ya. Descending dari 9 sampai 0. Oke. Nah, sekarang kita mau sort. Kita mau sort, berarti kita nggak perlu ini print dulu. Kita bilang obj1 dot recursion insertion sort method. Dan nggak usah kasih argumen apa-apa, karena masih ingat di sini. Tuh, kita bikinin satu method lagi yang tidak perlu memberikan argumen untuk yang rect insert ini. Rect insert ini memerlukan item, memerlukan parameter. Parameter ini untuk recursion. Tapi saya nggak mau. Maunya recursionnya ini parameternya langsung argumennya otomatis adalah length-nya. Jadi nggak perlu ngetik lagi. Oke, jadi ini tanpa argumen. Kemudian kita run. Mudah-mudahan nggak ada error. Waduh. Ini, oh, ini ada yang ketinggalan itu dia apa? Print line-nya ya. Dia akan numpuk-numpuk di sini. Kita harus kasih system out print line. Kalau enggak dia numpuk-numpuk. Oke. One dot show item. Oke. Run. Ini yang pertama. Ya. Ini 9876 sampai dengan 0. Kemudian ini. Oke. Kemudian pada saat kita panggil recursion methodnya, dia ngesort. Ngesortnya satu-satu. Saya perlihatkan di sini. Sebetulnya hasil akhirnya adalah ini. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapi ini kelihatan karena di dalam method recursion sort itu kita ada masukkan objek yang namanya show item. Maka ini kelihatan proses ngesortnya seperti apa. Insertion sortnya ini berjalan seperti apa. Oke, coba Anda praktekkan di rumah. Kalau saya nggak mau ngelihat itu ya gampang. Ini tinggal kita hilangkan. Jadi sini nggak usah ada show item. Oke, dia akan langsung keluar hasil akhirnya. Di sini kita harus tambahkan objek. Karena tadi di sana kita hilangkan, di sini kita harus tambahkan show item. Jadi show item before sort, show item after sort. Oke. Ya. Ini dia before sort dan ini dia after sort. Oke. Dengan metode insertion sort yang kita menggunakan recursion. Oke, run. Kemudian ini kelihatan proses insertionnya dan ini yang terakhir after sort. Ini udah banyak menitnya kayaknya. Kita harus lanjut di tutorial berikutnya untuk menambahkan method tentang iteration sort ya, di dalam kelas lesson sort. Terima kasih, sampai jumpa. Salam.